Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam bahagia untuk kita semua. Baiklah anak-anak semua, pada video kali ini saya akan membagikan atau membahas soal LUN tahun pelajaran 2013-2014 matematika untuk jurusan akuntansi pada Dinas Pendidikan MKKS SMK Kabupaten Lampung Selatan dengan kode soal A21. Baiklah, kita mulai dari soal nomor 1. Untuk membangun gedung perpustakaan sekolah di suatu SMK diperlukan waktu 72 hari dengan pekerja sebanyak 18 orang. Jika pihak sekolah menginginkan pembangunan gedung tersebut selesai dalam waktu 54 hari, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Itu jawaban, ada pilihan gandanya A, B, C, D, dan E. Baiklah, kita lihat penyelesaian soal nomor 1. Untuk 18 orang itu sama dengan 72 hari. Maka hasil kalinya adalah 18 kalikan 72 sama dengan 1296 orang per hari. Jadi jika 54 hari sama dengan 1296 dibagi 54 sama dengan 24 orang. Sehingga dibutuhkan tambahan pekerja 24 diambil 18 sama dengan 6 orang pekerja. Itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Bentuk sederhana dari 2 min akar 5 per 2 plus akar 5 adalah, ini adalah soal bentuk sekawan. Untuk mencari bentuk sederhananya, maka penyebutnya yang 2 plus akar 5 itu untuk mengkalikan soal tersebut. Nah, hanya saja dalam bentuk sekawan apabila tanda plus akan berubah menjadi tanda negatif untuk perkaliannya. Dan jika tandanya negatif, maka perkaliannya dikalikan dengan tanda yang bentuk positif. Lihat kita dalam penyelesaian soal nomor 2. 2 min akar 5 dibagi 2 plus akar 5. Kita kalikan dengan penyebutnya, hanya tandanya kita rubah awalnya plus menjadi min. Sehingga 2 min akar 5 per 2 min akar 5. Untuk pengaliannya seperti biasa, perhatikan 2 yang atas dulu, 2 dikalikan 2 itu sama dengan 4. Sedangkan 2 dikalikan min akar 5 adalah min 2 akar 5. Sedangkan min akar 5 dikalikan 2 adalah min 2 akar 5. Sedangkan min akar 5 dikalikan min akar 5 adalah plus akar 25. Yang bawah juga sama seperti pengkalian yang di atas. Sehingga akan kita dapat hasilnya, bisa kamu lihat cara penyelesaian yang tertulis di papan video kamu itu, sehingga hasil akhirnya adalah 4 akar 5 min 9. Itu adalah untuk soal nomor 2. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Jika A dan B merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linier berikut, 2A plus 3B sama dengan min 4 dan 3A min 2B sama dengan 7, maka nilai A plus B sama dengan berapa? Ayo kita lihat di penyelesaian soal nomor 3.
2A plus 3B sama dengan min 4. Ini adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya 3A min 2B sama dengan 7. Ini adalah persamaan yang kedua. Untuk mencari nilai A dan nilai B, kita pakai metode eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu unsur. Boleh kita hilangkan yang A dulu atau yang B. Nah, saat ini kita akan menghilangkan yang A, sehingga agar variabel A hilang, ya, kita persamaan pertama kita kalikan 3, dan persamaan yang kedua kita kalikan 2, sehingga kita dapat 6A plus 9B sama dengan min 12. Itu adalah persamaan pertama dikalikan 3. Hasilnya ini anggap persamaan yang ketiga. Sedangkan untuk persamaan yang kedua dikalikan 2 akan menghasilkan 6A min 4B sama dengan 14. Inilah persamaan yang keempat. Sehingga persamaan ketiga dan persamaan keempat dikurang, maka akan mendapat 13B sama dengan min 26. Sehingga B sama dengan min 26 dibagi 13. B sama dengan min 2. Untuk mencari nilai A, masukkan nilai B sama dengan min 2 ke salah satu persamaan di atas. Boleh persamaan yang pertama, boleh persamaan yang kedua, boleh juga persamaan yang ketiga, dan juga boleh persamaan yang keempat. Kita masukkan ke persamaan yang pertama. 2A plus 3B sama dengan min 4. 2A plus 3, B-nya masukkan hasil min 2 ke B, sehingga 3 kalikan min 2 sama dengan min 4. 2A min 6 sama dengan min 4. Sehingga 2A sama dengan min 4, min 6 pindah ruas menjadi tanda plus 6. Sehingga 2A sama dengan 2A. 2A sama dengan 2, dan A sama dengan 2 dibagi 2. Sehingga nilai A sama dengan 1. Maka nilai A plus B sama dengan 1 plus min 2 sama dengan min 1. Itu adalah soal untuk nomor 3. Selanjutnya soal nomor 5. Nomor 4, mohon maaf, soal nomor 4. Ibu Rina akan membuat jenis roti. Untuk membuat jenis 1 diperlukan 80 gram tepung dan 40 gram mentega. Dan roti jenis 2 diperlukan 60 gram tepung dan 20 gram mentega. Bahan yang tersedia 4,8 kg tepung dan 2 kg mentega. Jika X menyatakan banyak roti jenis 1 dan Y menyatakan banyak roti jenis 2, maka model matematika dari persoalan di atas adalah, ini adalah soal model matematika. Mari kita lihat penyelesaian soal nomor 4. Roti jenis 1 sama dengan X, kita anggap ini yang X, ya. Sedangkan roti jenis 2 itu kita Y. Perhatikan, untuk roti jenis 1 tepungnya itu dibutuhkan 80 gram. 80 gram, ya. Sedangkan menteganya adalah 40 gram. Untuk roti jenis 2, tepungnya dibutuhkan 60 gram, sedangkan menteganya 20 gram. Sehingga perhatikan di sini bahan yang tersedia untuk tepungnya 4,8 kg. Kita jadikan ke dalam bentuk gram semua menjadi 4.800 gram. Sedangkan menteganya dari 2 kg dibuat gram menjadi 2.000 gram. Sehingga perhatikan model matematikanya. 80X plus 60Y lebih kecil sama dengan 4.800. Dan 40X plus 20Y lebih kecil sama dengan 2.000. Kita perkecil, kita bagi semua dengan angka 20.
80X kita bagi 20 menjadi 4X. 60Y kita bagi 20 menjadi 3Y. Dan 4.800 bagi 20 menjadi 240. Selanjutnya sama juga. Yang 40X kita bagi dengan 20, 2X. Hasilnya, sedang 20Y kita bagi 20 menjadi Y. Dan 2000 kita bagi 20 menjadi 100. Sehingga atau jadi model matematikanya adalah 4X plus 3Y harus lebih kecil sama dengan 240. Dan 2X plus Y lebih kecil sama dengan 100. Karena ini bahan yang tersedia. Sedangkan X, ini artinya rotinya jenis 1, harus lebih besar 0. Ya. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Harus ada roti yang terbuat. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Itu ada daerah gambar yang ditanya adalah daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan. 5X plus 2Y lebih kecil sama dengan 20. 7X plus 10Y lebih kecil sama dengan 70. Dan 2X plus 5Y lebih besar sama dengan 20. Untuk X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Yang ditanya adalah daerah penyelesaian. Itu ada daerah 1, 2, daerah 3, daerah 4, dan daerah 5. Seperti pada gambar berikut. Baiklah, mari kita lihat pada penyelesaiannya. Untuk soal nomor 5. Untuk daerah penyelesaian 5X plus 2Y lebih kecil sama dengan 0. Perhatikan, langkah pertama adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X dengan Y sama dengan 0. Sehingga 5X plus 2Y sama dengan 20. 5X plus Y-nya kita masukkan 0. 2 kalikan 0 sama dengan 20. Sehingga 5X sama dengan 20, X sama dengan 20 dibagi 5, X sama dengan 4. Jadi titik potongnya 4,0. Selanjutnya, titik potong terhadap sumbu Y dengan X sama dengan 0. 5X plus 2Y sama dengan 20. 5 kalikan 0, X-nya masukkan angka 0, plus 2Y sama dengan 20, sehingga Y sama dengan 20 per 2, Y sama dengan 10. Jadi titik potongnya adalah 0,10. Untuk daerah penyelesaian selanjutnya, yaitu yang 7X plus 10Y lebih kecil sama dengan 70. Sama seperti yang pertama, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dengan Y sama dengan 0. Untuk 7X plus 10, Y sama dengan 70, Y-nya diganti angka 0, akan kita dapat X sama dengan 10. Sehingga titik potongnya 10,0. Untuk titik potong terhadap sumbu Y dengan X 0, maka angka X atau variabel X kita ganti 0. Sehingga akan didapat nilai Y sama dengan 7. Jadi titik potongnya adalah 0,7. Untuk daerah penyelesaian 2X plus 5Y lebih besar 0. Yang ketiga, yang selanjutnya ini ya. Sama seperti yang pertama dan kedua, yaitu titik potong terhadap sumbu X dengan Y sama dengan 0. 2X plus 5Y sama dengan 20, Y kita ganti dengan angka 0, akan kita dapat X sama dengan 10. Sehingga titik potongnya adalah 10,0. Dan untuk titik potong terhadap sumbu Y, X sama dengan 0, 2X plus 5Y sama dengan 20, X kita ganti dengan 0, maka akan kita dapat Y sama dengan 4. Jadi titik potongnya adalah 0,4. Selanjutnya, mari kita lihat gambar grafik daerah penyelesaiannya. Seperti yang kita lihat di sebelumnya, ya, di sebelumnya tadi,
Mari kita lihat ke sini. Untuk daerah penyelesaian yang dia lebih kecil, maka arsirannya adalah ke bawah atau ke kiri. Sedangkan untuk yang pertidaksamanya lebih besar, maka arsirannya ke atas atau ke kanan. Mari kita lihat, kita arsir semua. Untuk yang pertama adalah yang titik 4,0 dengan 0,10 itu adalah lebih kecil sama dengan, sehingganya arsirannya ke bawah atau ke kiri. Selanjutnya yang kedua, arsirannya itu untuk yang titik 0,7 dan 10,0 adalah juga ke bawah. Saya pakai garis merah itu arsirnya. Sedangkan untuk yang titik gambar grafik 0,4 dan 10,0 adalah tandanya adalah tanda lebih besar sama dengan, sehingga gambar arsirnya adalah ke atas atau ke kanan. Untuk daerah penyelesaian ya, adalah daerah yang seluruhnya terarsir semua. Dan pada gambar di atas, daerah yang terarsir semua yaitu pada daerah kedua atau pada daerah yang kedua karena arsir ketiga-tiganya. Itu adalah soal untuk yang nomor 5. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 6. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat plus 4X min 12 lebih besar 0 adalah, ini adalah HP yang ditanya atau himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 4X min 12 lebih besar 0. Kita pakai persamaan kuadrat ya, pengkuadratan, sehingga perhatikan kita buat dalam kurung 2 yaitu X itu saya langsung masukkan X min 2 dan X plus 6, di mana jika min 2 ditambah dengan 6 hasilnya adalah 4, dan apabila min 2 dikalikan 6 hasilnya adalah min 12, sehingga perhatikan X min 2 lebih besar 0, sehingga X lebih besar 2, pindah ruas ya, min pindah ruas ke kanan menjadi tanda positif. Selanjutnya X plus 6 lebih besar 0, X lebih besar min 6. Perhatikan, untuk tanda lebih kecil itu adalah negatif dan untuk tanda lebih besar adalah positif, sehingga garis himpunan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perhatikan, itu sudah kita tulis ya, untuk tandanya sudah juga saya tulis, sehingga jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil min 6 atau X lebih besar 2. Itu adalah soal untuk nomor 6. Selanjutnya untuk soal nomor 7. Kita perhatikan, akan saya baca soal nomor 7. Diketahui matrik A sama dengan 4 min 1 dan 2, dan B untuk matrik B-nya adalah min 3, min 2, 1, dan 5. Maka A plus 2B sama dengan, yang ditanya adalah A plus 2B sama dengan. Ayo kita perhatikan untuk penyelesaian soal nomor 7. A-nya kita tulis 4 min 1, 1, 2, matriknya kita pindah plus 2, sedangkan B-nya min 3, min 2, 1, dan 5. Selanjutnya perhatikan untuk yang 2B kita selesaikan dulu. 2 kalikan min 3, 2 kalikan min 2, 2 kalikan 1, dan 2 kalikan 5, sehingga akan didapat matrik 2 kalikan B adalah min 6, min 4, 2, dan 10. Sehingga penjumlahannya, perhatikan kalau penjumlahan matrik adalah baris pertama ditambahkan baris pertama, yaitu baris pertama pada kolom pertama juga ditambahkan baris pertama dan kolom pertama, dan begitu juga selanjutnya.
Sehingga akan didapat hasilnya min 2, min 5, 3, dan 12. Itu adalah penyelesaian soal nomor 7. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Diketahui matrik A sama dengan 3x15 dan matrik B sama dengan Y6, 2, 10. Jika A sama dengan setengah B, jadi nilai A itu separuh, setengah dari B, maka nilai X dan Y berturut-turut adalah berapa? Perhatikan penyelesaian soal nomor 8 ya. Jika A sama dengan setengah B, maka X sama dengan setengah dari 6 sama dengan 3. Dan untuk 3 sama dengan setengah Y, sehingga setengah Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 dibagi setengah, Y sama dengan 6. Jadi nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 6. Itu adalah soal untuk nomor 8. Selanjutnya soal nomor 9. Premis pertama, jika Supri merokok maka ia sakit jantung. Premis kedua, Supri tidak sakit jantung. Penarikan kesimpulan yang benar dari pernyataan berikut adalah, nah ini soal penarikan kesimpulan. Kita lihat penarikan kesimpulan penyelesaian soal nomor 9. Premis pertama sama dengan jika Supri merokok maka ia sakit jantung. Premis kedua, Supri tidak sakit jantung. Maka kesimpulannya adalah Supri tidak merokok. Itu adalah soal penyelesaian soal nomor 9. Selanjutnya untuk soal yang nomor 10. Sebuah ruangan berbentuk persegi panjang digambar dengan skala 1:200 dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm. Luas ruangan sebenarnya adalah titik-titik. Perhatikan, kita lihat penyelesaian soal nomor 10. Diketahui skalanya 1:200, panjang 3 cm, berarti sama dengan 6 meter karena skalanya 1:200, sedangkan lebar 2 cm sehingga sama dengan 4 meter. Jadi luas ruangan sebenarnya adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Ini adalah rumusnya, sehingga panjangnya diketahui 6 meter dan luasnya 4 meter sama dengan 24 meter persegi. Ini adalah luas ruangan yang sebenarnya. Baiklah anak-anak sekalian, kita sampai nomor 10 dulu. Untuk nomor 11 sampai nomor 40 kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Untuk pertemuan kali ini akan saya akhiri, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.